Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Dan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak. Pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat. Sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi
terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mau nanya, Pak Menteri. Di struktur Kementerian ATR BPN ini gakumnya itu masuk di mana ya? Sebelum ke yang lain. Gakum internal atau gakum? Nggak ada ya, kita nggak dikasih kewenangan ya? Kalau gakum luar nggak ada, Pak. Ya. Itu salah satu tugas kita ke depan tuh, Pak. Jadi kalau kita sepakat nanti kita revisi Undang-Undang Pertanahan, saya kira kita kasih biar Pak Nusron bukan hanya pakai bintang dan pakai baret serta ada tongkat komando, tapi memang betul-betul sebagai the commanders of law-nya tanah di Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan fraksi Partai Golkar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.